Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Wulandari dari kelas PIAUD A NIM 019 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek profesi lapangan atau PPL di RA Al-Islamiyah Karangbener Bayi Kudus. Yang pertama, ada di bab 1, yaitu pengalaman praktik mengajar. Poin yang pertama, mata pelajaran yang diampu. Pada minggu pertama, saya mengajar pada tanggal 3, 4, dan 5 Agustus 2021 dengan tema Aku Hamba Allah, subtema tubuhku. Dengan indikator mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan Allah, mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat, menyajikan gambar dari lingkungan alam, memahami bahasa represif, sikap sabar, dan sikap estetis. Dan pada minggu kedua, saya mengajar pada tanggal 9 dan 13 Agustus 2021, yaitu dengan tema Aku Hamba Allah, subtema kesukaanku, dengan indikator mempercayai adanya Allah melalui ciptaannya, menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya, mengenal keaksaraan, sikap toleransi, dan mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Minggu ketiga, saya mengajar pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2021 dengan tema Aku Hamba Allah, subtema kesukaanku, dengan indikator mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, melakukan kebiasaan hidup sehat, menggunakan lambang bilangan untuk berhitung, memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat, dan yang terakhir menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Dan untuk minggu yang keempat, saya mengajar pada tanggal 24, 25, dan 26 Agustus 2021 dengan tema Keluarga Sakinah, subtema keluargaku, dengan indikator mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, menggunakan lambang bilangan untuk berhitung, memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat, dan yang terakhir menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Poin yang ke-B yaitu jumlah tatap muka. Selama pelaksanaan kegiatan praktik profesi lapangan, jumlah tatap muka pembelajaran di RA Al-Islamiyah pada minggu pertama dilakukan sebanyak 2 kali. Tetapi pada minggu kedua, ketiga, dan keempat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Jadi selama PPL dalam 1 bulan, jumlah tatap muka yang saya lakukan sebanyak 10 kali pertemuan atau tatap muka, dan saya mengajar di kelas A reguler RA Al-Islamiyah dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Dan untuk kelas yang saya ampu yaitu A reguler yang berjumlah 22 siswa. Dan poin yang kedua yaitu guru pendamping yang digantikan mengajar oleh guru praktikan. Selama pelaksanaan praktek profesi lapangan di RA Al-Islamiyah, praktek mengajar di kelas A reguler senantiasa mendapatkan bimbingan dari guru kelas A reguler yaitu Ibu Yunita Rahmawati SPD dan Ibu Siti Fatimah SPD selaku guru kelasnya. Beliau selalu memberikan perhatian, masukan-masukan, dan motivasi secara terus-menerus untuk praktikan setelah praktek mengajar, dan Ibu Yunita Rahmawati dan Ibu Siti Fatimah memberikan kepercayaan
kepada guru praktikan dan juga memberikan semangat agar bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Guru Pamong juga membimbing praktikan dalam pembuatan LPPM penilaian yang sesuai dengan kebutuhan di era al-Islamiyah. Untuk poin yang ke-E yaitu topik yang diajarkan. Pada minggu pertama, topik yang diajarkan dengan tema Aku Hamba Allah, subtema tubuhku. Kegiatannya ada beberapa kegiatan dalam minggu pertama. Yang pertama yaitu melafalkan hadis tentang kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menggambar virus COVID-19 atau virus corona, menebali tulisan dan angka sesuai dengan urutan cerita yang terdapat di majalah yang sudah disiapkan oleh sekolah, tidak menangis saat sekolah, membersihkan dan merapikan lingkungan, menulis huruf A di buku kotak, menulis huruf hijaiyah di majalah hijaiyah, menulis angka 2 di buku tulis, dan untuk materi hafalannya ada surat An-Nas, hadis mencari ilmu, doa sebelum belajar, dan hamdalah. Untuk minggu kedua dengan tema Aku Hamba Allah, subtema kesukaanku, kegiatan yang pertama yaitu menirukan gerakan sholat, permainan tradisional engklek, melingkari mainan yang ada di majalah An-Nasyid, menebali perilaku yang benar dan perilaku yang tidak benar di majalah Naya, bermain dengan teman, mewarnai gambar dengan sesuai dengan kreasi anak, menulis huruf E di buku kotak, menulis huruf hijaiyah di majalah hijaiyah, menulis angka 4 di buku tulis, dan untuk materi hafalannya ada surat An-Nas, hadis mencari ilmu, doa sebelum belajar, dan hamdalah. Untuk minggu ketiga dengan tema Aku Hamba Allah, subtema kesukaanku, kegiatan yang pertama yaitu menghafalkan doa sebelum dan sesudah makan, menyebutkan makanan dan minuman haram, dan mewarnai makanan dan minuman haram di majalah An-Nasyid. Selanjutnya menghitung dan menebali lambang bilangan di majalah Naya, mengurutkan gambar cara membuat teh dan mempraktikannya, ada di majalah An-Nasyid juga. Dan selanjutnya berani mengungkapkan apa yang dirasakan, membuat replika makanan dari Play-Doh sesuai dengan kreasi anak, kemudian menulis huruf E di buku kotak, menulis huruf hijaiyah di majalah hijaiyah, menulis angka 6 di buku tulis, dan untuk materi hafalannya ada surat Al-Falaq, hadis tentang malu, doa sebelum tidur, dan takbir. Untuk minggu keempat dengan tema keluarga sakinah, subtema keluargaku, kegiatannya ada menghafalkan doa kedua orang tua, menggambar keluarga atau menghitung dan menebali tulisan laki-laki dan perempuan di majalah Naya, menebali dan menarik garis di majalah Naya, mewarnai gambar anak yang berperilaku baik dan memberi tanda centang untuk perilaku baik dan tanda silang untuk perilaku yang kurang baik, ada di halaman Naya. Kemudian membuat bingkai foto sesuai dengan kreasi anak, menulis huruf G di buku kotak, menulis angka 7 di buku tulis, dan untuk materi hafalannya ada surat Al-Asr, hadis tentang kasih sayang, doa naik kendaraan, dan hauqolah. Untuk poin yang ke F yaitu proses pelaksanaan praktik mengajar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online dan offline. Pada pertemuan minggu pertama, sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online 2 kali dalam seminggu. Kemudian pada minggu selanjutnya, kegiatan belajar mengajar offline dilaksanakan 3 kali dalam seminggu secara bergantian, yaitu kelas A dan B. Untuk kegiatan pembuka, kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7:30 sampai 9:30 untuk kelas A reguler. Pada kegiatan pembuka dimulai dengan mengumpulkan buku baca anak dan memberikan arahan untuk minum dan buang air kecil. Dilanjutkan kegiatan berdoa dan membaca Asmaul Husna, menanyakan kabar dan absensi kehadiran anak sambil bernyanyi. Kemudian kegiatan senam kecil di dalam kelas untuk membangkitkan rasa semangat anak
Dilanjutkan dengan mengulas materi yang telah diajarkan pada hari kemarin. Dan untuk kegiatan inti, guru menanyakan hari, tanggal, tahun sambil bernyanyi. Selanjutnya, guru menjelaskan materi, tema, dan subtema pada hari tersebut. Dilanjutkan dengan menjelaskan materi dan tugas yang akan dikerjakan hari ini. Ketika anak mendapat tugas menulis di buku tulis, guru menuliskan nama lengkap anak pada masing-masing buku terlebih dahulu. Kemudian anak menirukan tulisan namanya. Ketika tugas pertama selesai, maka anak akan mengerjakan tugas kedua. Setelah semua kegiatan selesai, guru mengarahkan anak untuk membersihkan alat tulisnya. Dan untuk kegiatan istirahat, setelah membereskan alat tulis, guru mengarahkan anak untuk mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Anak beristirahat di dalam kelas, makan dan minum bekal yang dibawa dari rumah. Ketika istirahat, guru mengisi dengan mengajari anak belajar membaca dari buku baca satu persatu secara bergantian. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Setelah istirahat selesai, anak cuci tangan, kemudian mengambil tas dan merapikan tempat duduk. Anak kemudian duduk di lantai, kemudian berdoa setelah makan bersama-sama. Guru mengulas hafalan anak surat pendek, hadis dan doa sehari-hari, serta membaca kalimat thayyibah dan bersolawat. Setelah itu, anak membaca doa dan bersiap pulang. Anak menunggu dijemput orang tuanya di dalam kelas. Dan untuk bab yang kedua, problem yang dihadapi dalam kegiatan PPL di RAA Islamiyah, ada beberapa problem yang saya hadapi. Yang pertama yaitu saat pertama kali mengajar, saya kurang percaya diri, grogi, dan belum terbiasa dengan peserta didik di RAA Islamiyah. Yang kedua yaitu terjadi kesenjangan keaktifan peserta didik di kelas. Ada beberapa peserta didik yang memang sedikit kurang aktif dan ada yang sangat aktif. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan apresiasi pada kegiatan awal. Di sini terlihat anak-anak yang aktif dan kurang aktif. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kedisiplinan terhadap beberapa siswa yang telat masuk kelas. Dan yang terakhir yaitu terdapat peserta didik yang sangat sulit dikondisikan di dalam kelas. Meskipun sebagian besar peserta didik bisa mengikuti pelajaran dengan baik, namun ada beberapa peserta didik yang sulit untuk dikondisikan saat pembelajaran berlangsung dan umumnya dilakukan oleh anak laki-laki. Dari beberapa problem tadi, ada beberapa solusinya. Yang pertama yaitu permasalahan yang pertama kali mengajar merupakan hal yang wajar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh praktikan yaitu tetap tenang, harus mempunyai persiapan yang matang, penguasaan materi, dan perbanyak pengalaman public speaking. Dan yang kedua, masing-masing anak memang mempunyai pribadi yang berbeda. Terdapat anak yang aktif dan anak yang pasif. Untuk mengatasi anak yang pasif, guru praktikan harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik, interaktif, dan komunikatif agar peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu tadi ada tentang kedisiplinan peserta didik. Salah satu solusinya yaitu menggunakan metode mendongeng untuk anak yang berisi nasihat-nasihat agar anak lebih disiplin lagi. Dan solusi yang keempat, dalam mengatasi peserta didik yang sulit dikondisikan, guru dapat melakukan pendekatan yang lebih personal kepada peserta didik agar mereka lebih respect terhadap guru praktikan dan lebih mendengarkan apa yang guru praktikan ajarkan. Dan untuk yang bab 3 yaitu praktikum pendidikan. Selama PPL kelompok kami
mengadakan beberapa praktik kependidikan. Yang pertama yaitu kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa PPL yang bekerja sama dengan staf guru mengadakan acara lomba untuk semua peserta didik. Lomba bersama dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Agustus. Kegiatan lomba yang dilaksanakan ada 2 lomba, yaitu lomba individu dan lomba kelompok. Untuk lomba individu di kelas A ada lomba meniup balon, dan untuk lomba kelompoknya ada lomba estafet bendera. Hampir semua peserta didik antusias untuk mengikuti lomba. Di akhir acara yaitu ada penyerahan hadiah untuk siswa. Masing-masing kelas terdapat 3 juara. Juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga untuk lomba kelompok. Dan untuk lomba individu juga ada 3 juara, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan untuk kegiatan praktek kependidikan yang kedua ada kegiatan ekstra mewarnai. Dalam proses PPL, guru mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk anak, yaitu ekstra mewarnai. Ekstra mewarnai ini dilakukan 1 minggu sekali. Pada kegiatan ekstra mewarnai, anak diajarkan mewarnai dengan teknik yang belum diajarkan di sekolah. Untuk kelas A mewarnai dengan gambar penuh, dan untuk kelas B diajarkan mewarnai menggunakan teknik gradasi. Jadi selain dari kegiatan pembelajaran di sekolah, anak mendapatkan ilmu baru. Dan ini ada dokumentasi kegiatan Lomba Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ini ada penyerahan hadiah dan ada foto bersama juga dengan guru PPL dan guru kelas. Dan ini untuk dokumentasi kegiatan ekstra mewarnai. Di kelas A sendiri ekstra mewarnainya ada mewarnai gambar es krim. Jadi anak akan mewarnai sesuai dengan warna kesukaan mereka, tetapi harus diwarnai semua, tidak boleh ada yang masih tersisa warna putih di gambar es krimnya. Itu tadi presentasi hasil laporan individu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.